Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Regi Riani SPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks anekdot, yaitu mengungkapkan kritik lewat humor. Pada bab ini kita akan belajar memahami sebuah teks anekdot sebagai salah satu cara dalam mengungkapkan kritik. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat? Teks seperti itulah yang biasanya disebut dengan teks anekdot. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan dalam sebuah teks anekdot memiliki beberapa pesan, beberapa amanat, dan beberapa pelajaran untuk khalayak luas atau masyarakat yang membacanya. Oleh karena itu, isi cerita dalam sebuah teks anekdot harus mengandung tema mengenai fenomena sosial ataupun masalah-masalah yang terjadi di dalam sebuah masyarakat. Anekdot biasanya dapat berupa teks tertulis, audio, dan grafik. Dalam bentuk grafik, teks anekdot salah satunya dapat berupa komik potong. Berikut ini merupakan contoh dari teks anekdot yang disajikan melalui sebuah komik potong. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu teks anekdot, silahkan simak percakapan berikut ini. Baiklah, setelah menyimak percakapan tadi, apakah kalian semua sudah bisa memahami apa itu teks anekdot? Kalau belum, simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah teks yang mengungkapkan atau berisi cerita pendek yang memuat kritikan dan sindiran yang menarik. Biasanya, kritikan dan saran tersebut memiliki sebuah pesan, amanat, dan pelajaran bagi kita yang membaca dan menontonnya. Nah, berikut ini merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk teks anekdot. Selain dalam bentuk tulisan atau lisan, anekdot juga dapat disampaikan melalui bentuk grafis atau gambar. Salah satunya melalui sebuah komik. Komik menggabungkan unsur gambar dan juga tulisan yang disusun secara berurutan untuk membentuk sebuah cerita yang akan menjadi sebuah teks anekdot. Komponen utama dalam sebuah komik ialah gambar dan teks, di mana gambar dan teks tersebut penting bagi keduanya. Jadi gambar dan teks tersebut saling berkaitan. Hal ini mencakup kesesuaian antara gambar dengan teks-teks yang ada di dalam gambar tersebut. Hal ini mencakup kesesuaian antara gambar dengan teks, ekspresi karakter yang digunakan dalam teks tersebut atau dalam komik tersebut, pemilihan huruf yang jelas, dan juga kecocokan ukuran-ukuran huruf yang akan digunakan. Nah, kemudian ada beberapa jenis atau ada berbagai jenis nih. Ada berbagai jenis dari komik. Salah satu yang sering digunakan adalah komik potongan atau komik strip. Komik ini biasanya terdiri atas 4 panel atau dapat lebih atau juga dapat kurang. Bukan berbentuk buku. Jadi komik potong itu seperti ini ya. Ada 4 panel di sana. Panel adalah satu bingkai atau satu kotak komik yang biasanya berisi hanya satu adegan saja. Nah, di dalam sebuah komik biasanya terdapat beberapa elemen utama yang sering ditemukan. Nah, yang pertama ada panel atau panel gambar. Panel gambar ini merupakan sebuah bingkai atau kotak yang ada dalam sebuah komik. Biasanya menampilkan satu adegan atau hanya momen-momen tertentu saja. Kemudian panel-panel ini disusun sesuai urutan-urutan untuk membentuk jalanan atau jalinan cerita dalam sebuah teks anekdot. Selain panel gambar, ada juga parit. Parit itu apa ya? Ada yang baru dengar? Parit adalah sebuah ruang kosong yang bergaris antara panel-panel yang memberikan tata letak visual yang sangat jelas pada sebuah komik. Jadi, parit itu adalah pembatas-pembatas
panel gambar dan panel gambar lainnya. Kemudian setelah itu ada balon kata atau balon percakapan, di mana balon ini biasanya digunakan untuk menampilkan teks namun dengan adanya karakter-karakter balon lainnya. Sementara ilustrasi digunakan untuk menggambarkan adegan-adegan dan detail-detail visual lainnya di dalam sebuah komik potong tersebut. Setelah kita membahas mengenai pengertian dan bentuk dari teks anekdot, sekarang kita beralih untuk membahas ciri-ciri dari teks anekdot tersebut. Baiklah, yang pertama itu ada terinspirasi dari peristiwa-peristiwa yang kemudian diubah menjadi sebuah humor dalam bentuk cerita atau dalam bentuk percakapan. Baiklah, ciri yang kedua yaitu pada mulanya melibatkan orang-orang terkenal atau orang-orang penting yang kemudian seiring berjalannya waktu penggambarannya berubah menjadi hayalan atau menampilkan karakter-karakter yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, meskipun bertujuan untuk menghibur, fokus utama teks anekdot ini ialah untuk mengungkapkan kritikan atau kebenaran yang lebih umum lagi. Dan yang keempat, biasanya teks anekdot itu bersifat sindiran atau ejekan secara spontan. Yang kelima nih, yang terakhir, sebagai sarana untuk mengungkapkan kritik, pandangan, saran, serta aspirasi yang memiliki dampak positif kepada publik atau kepada masyarakat lainnya. Setelah dari ciri-ciri teks anekdot, sekarang kita beralih ke struktur-struktur yang ada dalam sebuah teks anekdot. Di mana yang pertama ada struktur orientasi. Orientasi adalah bagian teks anekdot yang berisi pengenalan isu, pengenalan tokoh, penggambaran hal-hal yang terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi oleh tokoh tersebut. Adapun contohnya seperti ini ya. Perkenalkan, saya Salsa Nabila. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Struktur teks anekdot yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh tokoh dalam teks anekdot tersebut. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat oleh penulis tersebut. Bagian ini juga disebut dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap atau mencela atau bahkan menertawakan. Adapun contoh dari komplikasi ialah sebagai berikut. Anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu aja. Nak, perahunya bocor. Bilang aja, Bapak gak ada uang. Cerdas. Nah, yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini biasanya berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini biasanya juga disebut sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Begini contoh dari evaluasi. Anak saya itu memang jarang liburan. Setelah kita membahas mengenai pengertian, mengenai bentuk, mengenai ciri-ciri, dan mengenai struktur, kita sekarang beralih ke materi selanjutnya, yaitu menjelaskan mengenai kaidah-kaidah kebahasaan dalam sebuah teks anekdot. Teks anekdot termasuk atau tergolong ke dalam genre cerita. Kemudian, oleh karena itu, di dalamnya menggunakan beberapa kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam cerita pada umumnya. Adapun kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks anekdot itu seperti kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kata hubung kronologis, dan penunjuk waktu lampau. Namun, biasanya ada beberapa kaidah-kaidah kebahasaan yang khas digunakan dalam sebuah teks anekdot.
Adapun contoh dari pertanyaan retoris ya sebagai berikut. Yang pertama, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Kedua, menurutmu kamu tak pernah berdosa? Yang ketiga, apa cukup membeli pakai daun? Yang keempat, siapa sih yang mau miskin selamanya? Yang kelima, memangnya kita bisa hidup tanpa makan dan minum selamanya? Yang keenam, kamu mau tersesat? Nah, setelah membahas mengenai pertanyaan retoris, kemudian ada lagi nih ciri kebahasaan, yaitu majas sindiran. Majas sindiran ini merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan menyindir guna meningkatkan pesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran biasanya terdiri dari 3 macam, yaitu ada majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikannya dari keadaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menyindir. Contoh, harga kedelai murah sekali ya, sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Majas yang kedua ada majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contohnya, untuk apa banyak uang jika hanya makan saja diatur timbangannya? Contoh yang kedua, biar sewa yang penting keren. Dan yang ketiga ada majas sarkasme. Majas sarkasme ialah majas yang biasanya digunakan untuk menyindir dengan bahasa yang paling keras. Majas sarkasme ini majas yang paling keras di antara 2 majas sebelumnya. Majas sarkasme ini terang-terangan menyinggung, menyindir, dan menyerang seseorang atau secara langsung. Bahkan biasanya menggunakan kata-kata yang kasar. Adapun contoh dari majas sarkasme ini ialah, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan. Jangan mimpi ya. Dari ketiga majas sindiran yang telah dijelaskan sebelumnya, majas ironi dan majas sinisme lebih bisa diterima untuk digunakan dalam teks anekdot. Hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot bersifat sopan dan santun. Nah, ciri-ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kata kerja material. Teks anekdot biasanya banyak menggunakan kata kerja material, yakni kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun rangkaian kegiatan. Ini adalah salah satu contoh dari kata kerja material. Ada menyapu, ada menulis, ada menyanyi, dan lain-lain yang berhubungan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan. Nah, setelah kita membahas mengenai keseluruhan teks anekdot, sekarang kita akan membahas mengenai lawakan tunggal atau stand up comedy. Apakah kalian sudah pernah melihat atau menonton stand up comedy? Biasanya stand up comedy ini ditontonkan di televisi atau media-media sosial lainnya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian lawakan tunggal atau stand up comedy itu sendiri. Lawakan tunggal atau komedi tunggal merupakan penyajian lawakan yang dilakukan oleh seorang diri di atas panggung. Adapun orang yang melakukan lawakan tunggal tersebut biasanya disebut dengan komika. Beliau menyampaikan sebuah topik dengan bermonolog. Melalui lawakan tunggal, biasanya seorang komika berusaha mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik itu berupa kritik sosial yang berdasarkan penelitian maupun kegelisahan diri. Oleh karena itu, lawakan tunggal juga disebut sebagai komedi cerdas
yang menyampaikan pesan bagi para pendengarnya atau bagi para penontonnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa istilah yang biasanya terdapat dalam sebuah naskah lawakan tunggal. Yang pertama, ada setup. Setup merupakan bagian yang mungkin bisa dikatakan tidak lucu, yang berperan sebagai pengantar lelucon yang akan disampaikan. Bagian ini biasanya berisi informasi. Pada teks anekdot, biasanya setup ini berfungsi sama dengan krisis. Contohnya, anak saya itu memang jarang liburan. Yang kedua, ada punch. Punch atau punchline merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengundang tawa dari penonton. Pada bagian ini, biasanya komika menyajikan kejutan-kejutan atau reaksi terhadap setup yang telah diberikan. Punch juga biasanya disebut sebagai pembelok pikiran penonton karena berisi sesuatu yang di luar kewajaran atas setup yang telah diberikan. Pada teks anekdot, punch ini biasanya berfungsi sama dengan reaksi. Contohnya, saya bawa ke tempat kerja saja. Menurut dia, itu udah tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak ya jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Dan yang ketiga, ada beat. Sepasang kesatuan setup dan punch yang membahas satu subtema disebut dengan beat. Sebuah naskah terdiri dari beat yang saling berkaitan. Beat ini biasanya merupakan bagian kecil dari naskah lawakan tunggal. Nah, berikut ini merupakan contoh beat atau contoh dari satu kesatuan antara setup dan punch. Contohnya begini, anak saya itu memang jarang liburan. Saya biasanya bawa ke tempat kerja saja. Menurut dia, itu udah tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego, tapi pakai batu bata. Kalau anak orang lain nyusun Lego, biasanya jadi robot. Anak saya nyusun Lego, jadi pos roda. Dan yang keempat, ada rule of three. Rule of three ini merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa para penonton. Rule of three biasanya digunakan melalui penyampaian 3 hal atau contoh sesuatu. Contoh ketiga biasanya berisi hal-hal yang tidak terduga, tetapi tetap masih berkaitan dengan contoh sebelumnya. Contoh, dia bilang begini, "Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift." Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan nih dalam saat menampilkan lawakan tunggal adalah kesantunan dalam berbahasa. Meskipun mengandung unsur kritik yang disampaikan itu harus santun tanpa menggunakan kata-kata kasar dan melukai hati orang lain. Penggunaan kata maaf dan permisi biasanya tidak dilarang dalam menyampaikan lawakan tunggal, terlebih saat akan mengkritik orang yang ada di depan kita. Selain itu, biasanya kritik yang akan disampaikan oleh komika harus berdasarkan fakta yang valid agar kritik dapat lebih diterima oleh pihak yang dikritik ataupun audiensi. Kesantunan dalam berpakaian dan bersikap pun harus bisa diperhatikan saat kalian ingin menyampaikan lawakan tunggal tersebut. Gunakanlah pakaian yang sopan tetapi tetap nyaman. Gunakan juga gestur atau gerak tubuh yang membuat orang lain tidak memikirkan sesuatu yang kurang baik. Nah, baiklah semuanya, tak terasa ya, ternyata kita sekarang sudah berada di penghujung materi. Namun sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, saya mohon izin untuk meminta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata dalam menjelaskan materi. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan satu buah pantun untuk kalian. Ternak-ternak si ikan teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, akhiri semuanya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.